tanpa karyawan hotelnya nggak mungkin eksis, Pak. Iya. Soalnya yang memberikan pelayanan adalah karyawan, yang memberikan maintenance siapa? Karyawan juga. Iya, dari tadi saya dengarnya selalu menomorsatukan karyawan, Pak Ali. Iya, kalau menurut saya sih di Karena dunia mereka yang hotel memberikan ini pelayanan. atau di service ini, karyawan itu menurut saya sih nomor satu, Pak, yang aset yang utama. Iya. Memang sih properti juga termasuk salah satu yang cukup tinggi ya, tapi tanpa ada karyawan untuk memaintain, untuk mendapatkan bisnis, ya gimana mau berkembang. Jadi kalau memang sinerginya memang di karyawan ini udah bagus, udah pasti akan mudah untuk selanjutnya, Pak. Halo viewers, ngaco ngobrol ala Indopostco dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam program ini di YouTube Indopostco Channel, suatu program podcast perbincangan hal-hal yang menarik yang tentunya viewers harus tahu semuanya, mudah-mudahan jadi update atau pengetahuan baru untuk viewer. Kali ini ada sesuatu yang berbeda karena kita berkunjung ke suatu tempat, ke sebuah hotel di daerah Jakarta Barat. Kita bertandang ke sini, kita bertamu di sini, diterima dengan baik, dan sudah ada di sebelah saya, di hadapan kita viewers, ini General Manager dari Aston Kartika Grogol Hotel and Conference Center, Bapak Sultan Aulia Mashurdin. Apa kabar, Pak Aulia? Baik, Pak. Bapak semoga sehat. Alhamdulillah. Saya Aldo atau Rahman akan menemani viewer semua. Kita ngobrol dengan Pak Sultan Aulia Mashurdin. Ya. Betul namanya ya, Pak? Ya, betul. Sebenarnya mungkin lebih diarahkan Pak Aulia. Pak Aulia, Pak Aulia. Pak Aulia ya. Ini Terserah Pak Bapak Aulia. ya, lebih Ini akrab ya. General Manager Aston Kartika Grogol Hotel and Conference Center. Bener nggak, Pak? Betul, Nama panjangnya Pak. begitu ya? Betul, Pak. Sebenarnya saya baru masuk ke Aston Kartika Grogol dari 2022 November, Pak. Oh, 2022 November. Tapi saya di Archipelago, Mm-hmm. ya bisa dikatakan Aston Group ya, Archipelago, Ya. ya itu dari 2002, Pak. Oh iya, berarti sebentar lagi Bapak ulang tahun dia atau berapa? Tepat mau Makasih, jelang Pak. 1 tahun. Makasih. Jadi kita ini ngobrol di ngaco. Pak. Ngaco itu ngobrol ala Indopostco, Pak Aulia. Oh, Jadi iya. khasnya kita Boleh, Pak. Indopostco, kita akan ngobrol, kita ketemu viewers, panggilannya viewers nih buat Oke. para Baik. mereka ini. Baik, Pak. Ini viewers harus tahu nih, Pak Aulia. Mm-mm. Hotel Aston, ya kita sebut begitu ya. Hotel Baik. Aston, terutama di Grogol ini salah satu. Kalau Hotel Aston semua orang tahu. Yes. Cuman Aston ini ada di grup mana dan segala macam. Bisa sedikit ceritain nggak, Pak? Oke. Sebenarnya sejarah dari Aston ini kan grup dari Hawaii, Pak. Hawaii. Ya, jadi mereka ini udah berkibar mungkin dari sejak 1940-an, Pak ya. Wah, Oke. 1940 ya. Nah, jadi saya sendiri masuk ke Aston Archipelago Group ini dari 2002, Pak. Dari 2002. Jadi pertama saya masuk, saya masih ingat sekali ya. Saya masuk, keberadaan Aston itu hanya 3 hotel, Pak. Hanya Saat 3 itu. hotel? Ya. Di Di Indonesia. di Indonesia? Waktu 2002 itu. 2002 di Indonesia 3 hotel ya? Ya, dan itu Aston Sudirman, yang sekarang mungkin udah jadi Ayurveda Suite. Sekitaran Semanggi itu, Pak ya? Ya, betul. Oke. Terus ada Aston Senen. Aston Senen? Ya, Senen Jakarta Pusat? ya, Oh. ya betul. Terus ada juga di Aston Benoa di Bali, Pak. Aston Benoa di Bali. Ya. Jadi saya masuk, terus 2002 di Aston Sudirman, terus saya bisa dikatakan saya membangun ya satu hotel baru lagi itu di Aston Rasuna, Pak. Aston Di Rasuna. daerah epicentrum di Kuningan. Kuningan, Jakarta Selatan. Cuman ya. pada saat itu saya sebagai kepala pemasaran pada saat itu. Jadi itu buka 2004. Jadi itu nomor 4, Pak. Itu nomor 4. Nah, terus selama saya di sana, ya cukup baik ya perkembangan hotel itu. Terus lama-lama ya bisa dikatakan mulai dari situlah Aston ini udah berkembang pesat ya. Soalnya muncullah Aston Braga, Aston Braga di Marina, Bandung. Aston Marina, Mm-mm. terus Aston Balikpapan. Ya udah mulai baik di situ. Ya. Berarti memang benar-benar karirnya Pak Aulia di Aston itu benar-benar dari bawah, Pak ya? Bahkan Betul. di Hotel Aston pertama di Betul. Jakarta atau di Ya, Indonesia, Pak? Di Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta itu Jakarta. pertama kali. Jadi
Jadi ya bisa dikatakan ya alhamdulillah lah selama ini perkembangannya karir ya bisa dikatakan khusus di hotel industri adalah di Archipelago Group. Di Archipelago Group. Jadi Hotel Aston itu ada di bawah Archipelago Group. Yes, betul, Pak. Dan Pak Aulia kayaknya kalau diceritain tadi pindahnya ke hotel-hotel Aston yang ada di Jakarta aja tuh, Pak? Atau pernah keluar? Iya, betul, Pak. Jadi kalau dilihat sejarah saya ya memang awalnya memang Aston Sudirman, terus Aston Rasuna. Saya memang menjabati jadi GM pertama kali memang di Aston Rasuna, Pak. Itu 2008, Pak. Terus saya pernah juga di The Grove Suites, ya itu juga di satu kompleks dengan Centrum, ya itu bintang 5-nya. Sampai sekarang masih juga operasi. Terus habis itu saya pindah ke Aston Simatupang, Pak. Aston Simatupang. Ya. Aston Simatupang itu di Jalan TB Simatupang ya, Jakarta Selatan. Setelah itu sempat saya juga bekerja di Grand Aston Puncak. Grand Aston Puncak. Yaitu dekat Ciloto sana, ya itu bintang 5-nya. Terus sekarang saya menjabat jadi GM di Aston Kartika Grogol. Oh iya, sekarang ini viewer. Jadi Pak Aulia ini sudah mau 1 tahun ini di Aston Kartika Grogol. Setelah bertugas di beberapa hotel Aston di Jakarta dan Puncak Kabupaten Bogor itu ya, atau sekitaran arah Jalan Raya Puncak, Ciloto. Kalau emang masuk geografisnya Kabupaten Cianjur, ya Kabupaten Cianjur lah itu ya. Pokoknya sekitaran situ Puncak. Nah sekarang di Aston Kartika Grogol. Betul, Pak. Ini kan baru 12 bulan atau 1 tahun ya Pak? Iya, betul. Saya yakin pasti punya program, dan program yang 12 bulan atau 1 tahun ini, jalan 1 tahun, pasti ada yang berbeda Pak, yang udah dilakukan di Aston Kartika ini. Ya, saya rasa sih niatnya setiap menjabat jadi GM ya, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan ya kemauan dari sisi yang pemilik ya. Ya, setiap bisnis pasti begitu Pak. Nah, tentu umpamanya saya masuk ke sini ya, tentu kan saya evaluasi. Sebelum semua implementasi sesuatu, Pak. Nah, tapi yang paling penting itu kita juga harus mengerti target marketnya dari mana saja nih. Ya. Nah, mungkin kebetulan saya punya background memang sales marketing. Akhirnya saya evaluasi. Andai kata pun juga kita evaluasi untuk menyampaikan target marketnya di mana. Kita juga harus menanyakan kepada sales team, kira-kira kekurangan apa aja hotel ini. Nah. Jadi setelah umpamanya direvisikan, memang sih demand lumayan besar loh Pak di sini. Tapi setelah dievaluasi, kadang-kadang biarpun memang meeting room kita banyak, menurut saya masih ada potensi bisa ditingkatkan, termasuk kamar Pak. Kamar. Boleh tahu Pak jumlah kamar di sini? Di sini 189 kamar Pak. 189. Nah, selain meeting roomnya? Meeting room ada kurang lebih 11 Pak. Bapak merasa masih kurang itu? Iya, sama satu ballroom besar. Satu ballroom ya. Nah, jadi ya, kenapa saya bisa bilang masih kurang? Karena kadang-kadang anak sales saya juga masih menyampaikan bahwa lost business gitu ya. Lost businessnya kenapa ya? Ballroomnya atau meeting room udah nggak ada Pak. Ya udah, mau gimana lagi ya? Akhirnya kita evaluasi ya di mana umpamanya ada peluang untuk kita bisa meningkatkan ya, kenapa tidak gitu ya? Nah itu yang saya melihat itu ada potensi ya Pak ya. Nah selain dari memang kita mengevaluasi kita punya produk, kita juga harus mengerti kira-kira kita punya kompetitor siapa saja, ya. Maksudnya di sekitar ini Jakarta Barat sini. Jakarta Barat. Viewer, ini Hotel Aston Grogol ini adanya di Jalan Kiai Tapa ya. Ini Kiai Tapa nih Jakarta Barat. Nah, berarti kalau ngomongin kompetitor di sekitar sini dong berarti. Betul Pak. Jadi mungkin kompetitor kita udah jelas kan hotel-hotel bintang 4 juga. Bintang 4, karena ini hotel bintang 4. Ya, jadi ya namanya bisnisnya kan saingan Pak ya. Iya. Nah, jadi di manalah kita melihat ada peluang kita masuk ya tentu kan kita juga harus evaluasi. Ya itu aja yang utama yang menurut saya yang tugas yang saya pertama evaluasi di mana kita bisa koreksi kita koreksikan. Kita juga banding-banding target market dan sekalian kita juga melihat kompetitor kita gitu ya. Kalau memang gitu bisa dilakukan dengan baik ya saya rasa sih apapun yang kita mau achieve pasti bisa. Tapi terutama yang saya juga evaluasi selain dari target market ya bagaimana kondisi hotel gitu ya. Kondisi hotel itu dari sisi facility dan dari sisi manpower.
Manpower. Nah, di mana ada kekurangan dari training yang dibutuhkan ya kita upgrade lah ya. Jadi ini masing-masing memang kita harus evaluasi. Yeah. Soalnya baik lagi ya, kelompoknya menurut saya sebagai orang hotelier ini kan harus punya satu visi bagaimana si tamu bisa senyum masuk, dia keluar senyum. Nah iya, itu aja Pak. Maksud saya gini, Pak Aulia, di bisnis perhotelan itu kan yang dijual itu kan servis, pelayanan. Pak. Betul Pak. Apakah hanya itu aja Pak? Ya tentu kan pelayanan yang utama Pak. Pelayanan utama ya. Tapi yang melakukan pelayanan itu udah jelas kan karyawan. Betul. Nah, jadi yang melayani dapat tamunya udah pasti karyawan dengan anak sales. Yang andai kata tamunya masuk, yang melayani siapa? Anak buah. Iya, iya. Nah, itu bisa jadi langsung dari pelayanan, bisa juga dari facility. Oke. Yang bisa dikatakan maintain ini punya hotel siapa? Karyawan juga. Iya, iya. Nah, jadi semuanya memang bersambungan dengan karyawan menurut saya. Jadi karyawan ini harus dibikin senyaman mungkin, kita harus saling menghormati, dan visi dan misi ini harus satu suara. Supaya jangan sampai tiba-tiba ada komplain dari si customer gitu Pak. Nah, kalau ngomongin soal karyawan atau staff nih, kan Pak Aulia ini general manager. Kalau general manager itu udah top itu, leadernya di sini dan pemimpinnya. Nah, bagaimana membuat pelayanan di hotel ini baik? Tentunya yang paling penting adalah di SDM-nya, dalam hal ini karyawan. Betul, Pak. Ini kalau seorang leader nih, bagaimana Bapak Aulia ini berinteraksi, mendekati karyawan, staff, agar supaya ini kita punya bisnis nih meningkat. Begitu. Pendekatan apa yang Pak Aulia lakuin ini? Jadi sebenarnya sih kalau ini pertanyaan yang cukup baik ya Pak ya. Nah, jadi menurut saya gini Pak, saya rasa setiap siapapun ya di kehidupan pengen maju Pak. Oke. Tapi ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Iya, iya. Nah, kenapa saya menyampaikan demikian? Contoh, maaf ya. Mungkin anggaplah yang pemilik hotel. Mereka ini kan pasti menginvestasi karena pengen ini investasinya berkembang. Benar? Pengen untung lah. Nah, pasti, ibaratnya ya. begitu. Nah, karyawan juga pasti begitu, Pak. Karyawan itu begitu. dia mau masuk, tapi bagaimana dia bisa berkembang. Jadi bukan hanya masalah dia punya uang, tapi ada juga yang mau, kalau saya masuk sini, apa manfaatnya buat saya selain memang saya dapat duit. Kan begitu, Om? Nah, disinilah kalau di bawah saya, manajemen saya, bagaimana kita juga harus bisa mengerti kemauannya mereka, soalnya pasti andai kata, anggaplah hari ini dia tuh bellboy yang di front office. Kita harus nanya, emang beberapa tahun ke depan ingin jadi apa? Ada yang bilang tetap mau jadi bellboy, ada yang bilang, wah saya mau jadi front office manager. Nah kita harus menunjukin jalan supaya dia bisa mengarahnya ke sana. Jadi dia bisa lihat, wah manfaatnya manajemen peduli ini sama saya. Jadi saya tuh bikin satu lingkungan ya Pak di hotel saya, semuanya harus win-win Pak. Dari owner win-win, dari sisinya karyawan juga win-win, Pak. Nah, kalau memang kita mengarahnya ke sana, ya tentu kan lama-lama mereka juga bisa respect kita punya manajemen ini, Pak. Jadi bukan hanya sifat, hanya bekerja melulu, ya. Itu yang saya bikin supaya andai kata mereka merasa nyaman, kalau memang mereka merasa nyaman, dengan sendiri ya treatment terhadap si tamu pasti berbeda, Pak. Karena ibaratnya kan ada namanya orang kerja hanya mau kerja saja. Tapi kalau memang kita bikin suasana supaya mereka merasa dipedulikan dan mereka ada chance untuk mereka naik, asal memang manajemen memberikan yang terbaik kepada mereka dan mereka melakukan tugasnya dengan baik, ya pasti win-win untuk semua, Pak. Nah, umpamanya kita juga mau naik di satu posisi, ya tentu kan kita harus tunjukin prestasi kita. Nah, untuk menunjukin prestasi itu, tentu kan sebagai department head bisa melihat ini anak kerjanya bagus atau tidak. Kalau memang dia kerja bagus, ya sudah ada kesempatan dunia karirnya dia. Jadi ada kesempatan juga di sini, misalkan satu karyawan ada di posisi A, lalu dia punya background dan segala macam, ternyata bukan di situ, ada kemungkinan juga dia meningkat Pak ya posisinya. Ya ibaratnya gini Pak, saya sih selalu ngomong ya, kadang-kadang ada interview, niatnya mereka tuh anggaplah 10 tahun ke depan mereka mau di bidang hotel, inginnya yang jadi apa. Nah, kalau memang mereka mau mengarahnya ke sana, ya kita sebagai manajemen ya bagaimana kita bisa meng-guide mereka tuh bisa di tingkatan itu, Pak. Nah, caranya banyak, Pak. Contoh, anggaplah dia dari front office.
banyak juga kok GM-GM yang udah jadi sukses GM, tapi biarpun memang mereka tuh di bidang front office. Iya. Tapi untuk kita melakukan itu, tentu kan ada namanya cross training, Pak. Jadi dengan sendirinya mereka tuh naik dulu, mereka meyakinkan manajemen bahwa mereka benar-benar mau naik, dia punya karir, ya di mana kelemahannya mereka. Contoh, soalnya sebagai GM ini kan bukan hanya di bagian front office yang dia harus mengerti, Pak. Dia pasti juga harus mengerti engineering, dia harus mengerti housekeeping, dia harus banyak divisi yang lain. Tapi disitulah, karena niatnya dia mau naik, ya kita memberikan cross exposure program, Pak. Jadi bisa jadi dia 3 bulan di housekeeping, dia 3 bulan di finance. Tapi lama-lama, kalau memang dia udah meningkat di satu level, mungkin udah manager, dia next step-nya apa? Next step mau jadi GM, mau jadi HM. Tapi dia harus mengerti itu posisi apa masing-masing divisi itu sebelum dia benar-benar terjun, Pak. Nah, kita memberikan opportunity itu dan saya yakin Archipelago itu selalu nomor 1 masa hal itu. Jadi disitulah Archipelago itu menurut saya sih satu perusahaan yang luar biasa untuk memberikan itu kepada karyawannya. Soalnya bagi buat saya ya, ini kan kalau memang kita bekerja, salah satu peningkatan umpamanya kita mau naik gaji kita, ya tentu kan kita harus naik, Pak. Iya. Kalau memang kita di situ saja ya, itu baik lagi ya. Pak GM ini ada kaitannya dengan staf atau karyawan. Jadi saya yakin ini membawahi mungkin ratusan ya karyawan di sini di Ozon Grogol ini. Dan pendekatan apa yang Pak GM lakukan supaya dekat sama karyawan? Maksud saya gini, ada seseorang yang bekerja itu kan di satu tempat. Kalau dia punya permasalahan di luar pekerjaannya, itu kadang-kadang membuat dia tidak produktif di tempat pekerjaannya. Betul, Pak. Mungkin masalah keluarga dan lain-lain. Betul, Pak. Nah, apakah kemudian Pak Aulia selaku GM di sini mengajak, memperlakukan karyawan itu apakah seperti atasan dan bawahan, atau mungkin seperti keluarga? Kalau keluarga itu pastinya ada sharing, ada keluh kesah misalnya. Jadi gini, Pak. Ya, fungsi saya memang di sini kan selain dari memang ngontrol ya, Pak ya. Tentu kan pendekatan saya sama saya punya karyawan, saya usahakan selalu saya bisa dekat sama mereka. Nah, satu-satu cara yang saya lakukan, selain memang saya ngontrol, kan setiap pagi itu saya keliling, Pak. Keliling ya? Saya keliling. Jadi, saya keliling ke resto, saya nanya-nanya, ada nggak masalah. Kadang-kadang mereka suka curhat di situ, Pak. Apa yang membuat Pak Aulia keliling? Dengan Pak Aulia kan karena kita kan punya responsibility, punya staff juga gitu untuk melakukan itu. Itu selain dari melihat langsung, selain dari memang kita sebagai GM, Pak, itu salah satu fungsi memang kita harus lakukan. Itu udah pasti mandatory, Pak. Karena nama umpamanya satu hotel ini kan kita harus tahu dari semua sudut, Pak. Nah, disitulah maksud saya, umpamanya saya turunkan. Saya turun ke setiap divisi untuk melihat resto bagaimana, front office bagaimana, banquet bagaimana. Di situ kedekatan saya karena setiap hari saya ketemu. Lama-lama mereka merasa nyaman ke saya, Pak. Nah, itu satu cara ya. Nah, jadi kadang-kadang kita udah bisa melihat juga sama aja kayak umpamanya Bapak kalau memang baru masuk, pasti Bapak nggak kenal sama seseorang. Tapi kalau Bapak frekuensinya sering ketemu, udah tahu kelakuannya masing-masing punya semua orang kan. Nah, di situ saya bisa lihat, kok kamu sedikit hari ini agak beda ya, ada apa ya? Nah, di situ kadang-kadang mereka nggak mau secara langsung ngomong, tapi kita bisa merasakan. Nah, di situlah saya panggil dia, tapi separately, Pak. Benar. Ada apa? Kayaknya kok kamu hari ini agak beda ya, ada apa? Nah, disitulah mereka tuh merasa nyaman ya, kenyamanan ya. Terus kadang-kadang saya juga sering memberikan mereka motivasi. Soalnya kadang-kadang mereka ini gimana ya, Pak ya? Mereka kan baik lagi. Setiap manusia itu pasti ingin kenaikan dari dia punya tingkat kehidupan. Nah, satu-satu caranya untuk melakukannya udah jelas kan dari sisi keuangan, Pak. Nah, kebetulan di dunia hotel ini dapat gaji dan dapat service charge. Service charge. Nah, service charge itu kan biasanya dibagi. Soalnya kan biasanya kalau dunia hotel ini kan dapat 10%. Nah, itu kan 10% dasar dari revenue meningkat atau tidak. Nah, kalau memang revenue biasanya contoh ya, anggaplah dulu hotelnya biasanya cuma 4M ya, tiba-tiba dia meningkat jadi 8M. Udah pasti service pasti berbeda lah, Pak. Nah, untuk mendapatkan kayak gitu, disitulah saya selalu motivasi anak-anak, ini harus kompak sebagai satu hotel. Ya, jadi kadang-kadang si tamu masuk lewat front office, dia masuk ke kamar, kalau AC-nya nggak dingin di dalam kamar, dia pasti ngomong ke front office
tinggal ngomong ke engineering langsung ambil sikap, perbaiki. Nah, berarti si tamu kan merasa puas, wah, ada apa-apa langsung ditangani. Nah, itulah citranya yang saya sampaikan dari awal, Pak. Bagaimana si tamu masuk senyum, dia keluar senyum. Kalau dia keluar senyum, dengan sendirinya dia pasti kembali, Pak. Iya, itu kalau tamu keluar senyum, itu bisa jadi marketingnya Bapak. Betul. Marketingnya Aston Grogol. Biasa dia begitu bisa cerita ke yang lain. Itulah Pak. Biasa manusia kan begitu. Kalau memang dia merasa puas, pasti dia ngomong sama teman-teman yang lain. Nah, kenapa saya ngomong seperti kayak gini untuk meningkatkan revenue? Tugasnya sales ini kan untuk mencari tamu baru. Tapi bagaimana tamunya existing, dia bisa kembali. Iya. Kalau memang dia udah existing, dia kembali, berarti curve-nya sama tamu yang baru dari sales, curve-nya jadi begini, Pak. Kalau seandainya memang dia tamu, dia kurang puas, si sales dapat tamu baru, curve-nya jadi begini. Jadi kita mau begini atau kita mau begini revenue? Ya, jelas mau begini. Kalau revenue naik, dengan sendirinya service charge naik. Bisa-bisa selisih bisa 2 juta per bulan. Kalau ada 2 juta per bulan dikali 12, 24 juta. Nah, kira-kira manfaat nggak itu untuk karyawan memang dapat extra service charge? Udah jelas pasti. Disitulah saya motivasi. Kalau seandainya memang tiba-tiba mau beli motor, ya bisa dicicilkan dari 2 juta ekstra itu. Kan gitu kan? Atau anaknya mau main-main kemana, ke Bandung, mau ke Dufan, duitnya ada kok. Jadi nunggu apa lagi gitu. Nah, disitulah win-win, Pak. Revenue naik, karyawan senang, si tamu senang. Win-win. Tapi memang kita harus membuat satu sistem bahwa semua yang bisa dikatakan yang bekerja di sini satu suara untuk mengarahnya ke sana. Itu aja, simple, sesimpel itu. Gitu, Pak. Dalam menjalankan ini kan pasti grup itu atau perusahaan tuh punya visi, Pak. Ya? Betul. Visi, kemudian apakah kemudian diimplementasikan oleh seluruh jajarannya, dalam hal ini seorang leader, atau di situ ada perpaduan antara visi sebuah perusahaan dengan inovasi atau improvisasi dari seorang leader, dalam hal ini general manager. Dan apa biasanya yang menjadi dasar Pak Aulia selaku GM ini dalam menelurkan inovasi atau ide gagasan baru untuk Aston Grogol? Oke, saya rasa siapapun yang sebagai pemilik ya, bisnis apapun, Pak, sebenarnya baik lagi, visi dan misi bagaimana bisa bikin cuan. Kan gitu. Iya. Nah, jadi saya sebagai GM, ya tentu dari pengalaman saya, bagaimana saya bisa utarakan sesuai dengan misi dan visi yang diharapkan dari owner itu, Pak. Nah, memang sih setiap perusahaan tuh pasti punya bisa dikatakan mereka punya step-step yang berbeda-beda, ya. Tapi prinsipnya semuanya sama, Pak, menurut saya. Jadi kalau saya justru melihat bukan hanya dari sisi owner, tapi saya melihat dari sisi si karyawan juga. Karena karyawan ini kan niatnya mereka sebagai win-win ya, mereka tuh juga pasti pengen maju gitu. Jadi dengan mereka maju, bisa dikatakan umpamanya ada satu batalion, itu kan pasti ada prajuritnya, Pak. Iya. Nah, prajuritnya karyawannya. Kalau karyawannya happy dan dia benar-benar melakukan yang terbaik, satu visi, satu misi dengan manajemen seperti kayak saya, dengan bagaimana si tamu senyum, dia keluar senyum, dengan sendirinya itu pasti menghasilkan sesuai dengan aspirasi si owner. Iya. Kan begitu kan, Pak? Iya. Aspirasi si owner bagaimana dapat cuan. Nah, itu, Pak. Jadi kalau memang udah mengarahnya ke sana, udah pasti win-win untuk semua. Iya. Dan setiap tamu mau masuk ke sini, pasti dia yakin bahwa Aston pasti bagus. Iya. Karena sesuai dengan reputasinya selalu memberikan yang terbaik. Dan tentu kan kita juga bukan hanya sendiri, Pak, untuk melakukan ini. Saya juga dapat banyak support kok dari sisi Archipelago tim. Nah, sesuai dengan experience mereka kan punya juga divisi, kepala divisi di housekeeping, kepala divisi untuk sales, kepala divisi untuk engineering. Sering mereka datang ke sini juga untuk menanyakan, ada nggak yang kekurangan? Perlu nggak diberikan training? Nah, ini kekuatan dari sisi Archipelago ini luar biasa kayak gini, Pak. Tapi saya juga tahu bahwa bukan hanya masalah saya atau Archipelago, owner juga menurut saya harus juga bagaimana caranya kita kompak. Dan sampai detik ini saya melihat kompaknya cukup bagus, gitu. Jadi bisa dikatakan memang saya sebagai leader, tapi saya yang memberikan arahan
Pak, kita harus melakukan ini. Kita harus lakukan ini. Ya sesuai dengan yang saya menganalisa di market, sesuai dengan gedung ini punya potensi di mana. Itu aja sih Pak. Pak Aulia itu bisa masuk dalam tipikal leader atau pemimpin yang hanya membuat suatu ide, gagasan, lalu bawahan atau staf laksanakan, atau menerima juga aspirasi Pak. Misalnya staf punya gagasan yang baik, lalu Pak Aulia bisa pakai. Saya sih orangnya pendengar semua Pak, dari semua sisi. Ya, ibaratnya gini Pak. Ya tentu umpamanya kita juga mau fine tune supaya ini hotel bisa berkembang, ya tentu kan saya juga dengar-dengar dari saya punya karyawan maunya seperti apa. Oh jadi nggak top down ya, bottom up juga semuanya ya? Pak, dari semua sisi. Jadi umpamanya kita juga anggaplah sebagai komputer, sebelum kita mau mengambil satu kesimpulan, tentu semua datanya kita ambil, kita godokin semua di sini, jalan terbaiknya bagaimana. Gitu. Jadi supaya menurut saya itu semua masukan itu menurut saya sih cukup penting ya Pak, supaya kita juga bisa satu tim yang hebat Pak. Kalau memang kita hanya dari sisi yang kita maunya apa aja, tapi kita nggak dengar dari sisi karyawannya, susah lah Pak. Gimana kita bisa dapat satu harmoni? Sedangkan yang saya inginkan di sini, kalau menurut saya sebagai pemimpin di sini Pak ya, saya maunya ini satu hotel yang ada kekeluargaan Pak. Kalau ada merasa kekeluargaan, ya tentu untuk dia menghadapi apapun ya, tamu kayak dia bisa menangani dengan baik, dengan hati Pak. Bahwa terutama karena dia peduli dengan hotel ini, karena dia tahu hotel ini peduli sama mereka. Itu aja sih Pak. Saya kan nanya begini, kalau melihat karir Pak Aulia di Aston kan udah puluhan tahun ini ya, bisa dibilang GM senior jadinya. Dan saya harus bilang viewers ngaco ke Pak Aulia juga dan yang lain, saya ke Aston Grogol ini bukan kali pertama, saya beberapa kali, tapi memang ada kegiatan ya, maksudnya tuh rapat dan lain-lain begitu. Dan saya yakin ketika Pak Aulia tadi menceritakan sejarahnya di Aston ini, dan berpindah dari Aston satu ke yang lain, kalau saya owner nih Pak, itu saya memindahkan orang tuh nggak mungkin orang nggak punya prestasi. Terima kasih Pak. Itu sederhana aja saya berpikir begitu. Nah, mau 1 tahun di Aston Grogol, sebenarnya Pak Aulia memang harus bisa membuka ini. Pasti sudah ada peningkatan itu. Pasti sudah ada peningkatan. Tapi lumayan Pak. Alhamdulillah lumayan banyak sih yang saya udah lakukan. Nah, nanti diteruskan Pak. Ini jelang akhir tahun. Pasti punya prospek ke depan, tahun depan. Pasti juga Pak Aulia selaku GM juga punya impian. Nggak mungkin seorang Pak Aulia itu hanya stuck puas diri di satu titik tertentu. Pasti ingin terus meningkat dengan segala macam, tentunya dengan dukungan staf dan lain-lain. Karena tadi kan kekeluargaan yang dibawa. Pak Aulia punya mimpi apa tahun depan untuk Aston Grogol? Yang jelas, mungkin karena tahun pertama ya, tentu kan saya evaluasi di mana yang saya bisa perbaiki, saya perbaiki. Dengan mungkin sistemnya yang saya perbaiki itu aja udah menghasilkan sesuatu yang menurut saya sih luar biasa Pak. Sistem. Ya, soalnya gini, kalau sistem itu udah diterapkan dan kita bisa memberikan sistem yang terbaik, berarti dengan sendirinya kan bisa kelihatan dari hasil. Dan menurut saya hasilnya sampai detik ini cukup memuaskan ya. Saya rasa sih bisa mengevaluasi itu. Tapi kalau Bapak menyampaikan tahun 2024, ya tentu kan kalau udah punya sistem, udah punya satu target, ya bagaimana target itu harus ditingkatin lagi. Jadi contoh, anggaplah tahun ini naik 20%. Nah, bagaimana itu harus lebih dari itu. Tentu, tapi ini yang saya bilang juga, kalau memang kita melakukan itu, ya harapan sih bagaimana caranya si karyawannya juga dapat satu apresiasi. Itu apresiasi maksud saya supaya mereka lebih motivasi lagi gitu. Nah, di situ kalau memang udah mereka motivasi, dengan sendirinya potensi hotel ini bisa lebih berkembang lagi. Kenapa? Ujung-ujungnya yang melakukan ini sebenarnya kita sampaikan aja sebaik-baiknya. Tanpa karyawan hotelnya nggak mungkin eksis Pak. Soalnya yang memberikan pelayanan adalah karyawan. Yang memberikan maintenance siapa? Karyawan juga. Iya, dari tadi saya dengarnya selalu menomorsatukan karyawan Pak Aulia. Iya, kalau menurut saya sih di dunia hotel ini atau di service ini, karyawan itu menurut saya sih nomor 1 Pak, yang aset yang utama. Memang sih properti juga termasuk salah satu yang cukup tinggi ya, tapi tanpa ada karyawan untuk memaintain, untuk mendapatkan bisnis, ya gimana mau berkembang.
Jadi kalau memang sinerginya memang di karyawan ini udah bagus, udah pasti akan mudah untuk selanjutnya, Pak. Intinya begitu, Pak. Gitu. Dan jelang akhir tahun juga nih, kalau boleh Bapak sedikit kasih informasi buat viewer Ngaco nih, program pasti ada ya Pak ya di jelang akhir tahun ini ya, program promo dan lain-lain itu pasti ada Pak ya? Ada. Pokoknya kita juga akan bikin satu program yang lumayan dahsyat, apalagi ada New Year's Eve ya Pak ya. New Year's Eve. Itu pasti ada, tapi mungkin sampai detik ini sebenarnya udah mau mendekati untuk kita mau expose ya, tapi belum ya, tapi udah dijamin deh pasti bagus. Pasti bagus. Nanti kita explore lagi, ya kan, apa dengan Pak Aulia selaku GM-nya atau dengan stafnya soal program dan promo-promo itu pastinya Pak ya, betul, pasti akan disebarluaskan. Betul. Nah ini yang paling pamungkas Pak. Oke. Tadi kan salah satunya saya bisa berani menyebut bahwa Pak Aulia ini salah satu GM senior lah Pak ya. Terima kasih Pak. Saya berharap Bapak kasih pesan nih ke viewers Ngaco yang barangkali ke depan ada yang berbisnis di industri perhotelan ataupun yang lain-lain. Bagaimana sih kiat-kiatnya Pak untuk bisa tetap eksis di industri perhotelan, atau mungkin Pak Aulia bisa jadi sosok inspirator supaya tetap konsisten, sabar dan lain-lain hingga mencapai level tertinggi di sebuah industri perhotelan. Silakan Pak. Terima kasih. Waduh. Ini GM senior Pak. Oke. Ya mungkin sepanjang saya sebagai GM ya, terutama yang kita mau posisikan sebagai GM, yang terutama kita juga setiap lokasi itu udah pasti kita harus bisa kita harus bisa mengevaluasi ya source of business itu dari mana. Ya itu yang pertama ya. Terus yang kedua ya kita harus melihat juga properti kita sendiri seperti apa. Bagaimana kita membandingkan dengan kompetitor kita. Apa yang mereka melakukan, apa yang kita nggak lakukan. Terus itu yang saya bilang juga, manpower harus bagaimana kita bisa memberikan training yang terbaik. Tapi kalau memang dipertanyakan secara keseluruhan, yang paling penting, ya saya back lagi. Ya mungkin saya terulang-ulang saya ngomong sama Pak Aldo ya. Karyawan itu menurut saya sih nomor satu. Ya, kenapa? Tanpa ada karyawan, tidak satu visi, satu misi, ya akan sulit gitu. Jadi baik lagi ya, saya tuh selalu ngomong ya kepada siapapun yang mau masuk sebagai staff saya, visi dan misi itu harus satu visi dulu ini. Saya ambil satu contoh ya, kalau seandainya kita sebagai dokter, ya tentu kan visi dan misi bagaimana kita bisa menyembuhkan pasien kan. Kalau kita sebagai insinyur, bagaimana kita bisa membangun gedung kan. Nah pada umumnya ngerti nggak apa visi dan misi sebagai hotelier? Soalnya banyak juga yang kerja di hotelier, kadang-kadang ada yang lulusan bukan satu bidang dalam arti perhotelan, tapi mungkin bahasa Inggrisnya bagus dan macam. Tapi baik lagi, ada juga daily worker, ada juga casual. Harus mengerti itu hotelier itu apa gitu. Kalau memang dirasakan bukan Anda, bukan itu, ya lebih baik nggak usah kerja di hotel. Jadi contoh, hotel itu udah memberikan pesan-pesan ya, bagaimana mensajikan tamu sepuas-puas mungkin supaya mereka itu benar-benar puas gitu ya. Itu fungsi kita sebagai orang hotelier gitu ya. Makanya baik lagi yang saya sampaikan Pak Aldo dari kemarin ya, dari tadi ya. Si tamu senyum, dia keluar senyum. Kalau memang dia tidak senyum, dia nggak balik ke hotel kita. Nah, bagaimana untuk dia bisa senyum itu, tentu dia analisa bagaimana fasilitas hotel, nyaman nggak, AC-nya dingin nggak, bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik nggak, si manningnya bagus nggak. Soalnya anggaplah posisi itu kan macam-macam Pak, ada yang dari front office, ada dari engineering, ada dari housekeeping, dan tinggal satu aja yang kurang menyenangkan, si tamu tuh pasti bisa kecewa. Apalagi umpamanya ada beberapa mungkin casual atau daily worker ya, dia masuk, dia menggunakan seragam, dia nggak tahu yang mana daily worker atau casual. Jadi nggak bisa dilepas. Dan kita juga mau salahkan mereka ya nggak bisa. Kita harus training mereka sesuai dengan standar yang sepuas-puasnya supaya bisa dilepas. Ya. Jadi baik lagi ya, kalau memang karyawan ini bagi buat saya ini nomor satu, soalnya yang melakukan ini semua adalah karyawan. Tapi si karyawan itu bagaimana caranya, dia harus respect manajemennya.
Kalau dia nggak respect manajemennya, nggak ada merasa kekeluargaan di situ. Soalnya visi dan misinya sama, Pak. Dalam arti yang pemilik hotel mau maju, ya karyawan juga mau maju. Nah, kalau untuk karyawan mau maju, ya bikinlah satu effort supaya di dalam organisasi bahwa mereka merasa dihargai. Harga itu kan macam-macam, ya. Apakah manajemen melihat mereka bisa nggak naik di posisi sebagai karirnya? Terus bagaimana fasilitas yang mereka dapat? Terus bagaimana setiap kali ada keluhan, apakah diambil tindakan nggak? Untuk ya kita fair-fair aja, asal masuk di akal aja, asal masuk sesuai dengan peraturannya perusahaan ya. Nah itu hal-hal kayak gini yang simple thing, tapi itu yang menentukan hotel ini akan maju atau tidak. Dan maaf, dimanapun saya berada ya, mau di Aston Kartika Grogol, saya pernah juga di Simatupang, saya pernah juga di Grand Aston Puncak, di Aston Nasional, saya melakukan itu selalu. Dan itu semua hotel rata-rata semua bagus dia punya performance. Dasarnya dari mana? Kekompakan karyawan. Ini menurut saya ya, yang terbaik ya. Jadi kalau memang sebagai hotelier boleh kita menunjukkan gigi kita, tapi jangan lupa karyawan justru mereka tuh harus kompak ya. Kompak itu bukan hanya dari GM tapi department head-nya juga. Nah, kita sebagai fungsi sama GM, kita punya department head yang kita didikin juga department head untuk menghargai mereka. Sebenarnya sih sangat simpel ya. Saya ambil satu contoh. Kadang-kadang saya ngomong ini juga sama department head saya. Ada satu saat kita semakin tua, ya. Tapi karyawan yang you membantu, pasti mereka lama-lama jadi GM. Di satu saat, seandainya kamu udah pensiun, you pasti punya anak. Nah, dia akan ingat kalau tiba-tiba anak kamu perlu kerjaan, dia akan ingat siapa yang membantu saya. Oh, itu anak saya di housekeeping, di GM. Masa sih dia nggak membantu anak kamu mau masuk ke perusahaan tersebut, di hotel tersebut? Win-win kan? Nah, semuanya harus pakai logika gitu, dari hati. Ya, kalau kita punya hati, apalagi umpamanya kita sebagai orang hotelier, udah jelas semuanya di hati. Memberikan sincere bahwa kita tuh benar peduli, tapi dari aspek semua sebagai profesionalisme saya sebagai GM untuk meningkatkan revenue khusus untuk owner. Tapi bukan hanya untuk owner, semuanya win-win. Termasuk karyawan. Termasuk si tamu. Tamu kalau setiap kali dia masuk, dia udah yakin, wah ini Aston bagus nih pasti, karena udah punya reputasi. Kenapa? Karena karyawan juga udah di training mengarahnya ke sana. Nah, udah pasti setiap kali memilih hotel, udah pasti Aston. Itu yang kita mau membuahkan citra. Dan bisa dikatakan, owner-owner ini, andai kata mereka memilih satu operator, karena saking hebat, namanya Archipelago, udah pasti semudahnya dia mau pakai namanya Aston. Simple. Win-win untuk semua kok. Itu aja, itu pengalaman yang saya mau sharing gitu. Jadi itu dari seorang Sultan Aulia Mas Hurdin ya. Kiat pesan, kemudian apa yang dibicarakan dengan hal-hal yang terkait dengan Aston Kartika Grogol ini, dan poinnya menurut saya adalah beliau ini sangat konsisten dimanapun berada, selalu bagaimana caranya mengajak karyawannya, stafnya untuk bisa membangun bersama-sama. Ide, gagasan tidak murni hanya dari beliau, tapi beliau adalah pendengar. Tadi kita bisa simak apa yang tadi dinyatakan oleh beliau, mendengar masukan dari staf, bawahan, dan lain-lain, untuk kemudian mencapai satu tujuan bersama, yaitu visi dari sebuah perusahaan maupun improvisasi dari seorang leader, yaitu general manager. Yang kedua, bagi beliau, tamu adalah satu hal yang penting di industri perhotelan. Bagaimanapun dia masuk senyum, keluar senyum. Betul. Malah orang bilang, kalau Anda puas, beritahu ke yang lain. Kalau Anda tidak puas, hubungi kami, beritahu kami. Maksudnya pihak kami, biar kami bisa melakukan evaluasi, perbaikan ke depannya. Karena evaluasi, perbaikan akan tercipta kalau melihat kondisi yang real yang terjadi di lapangan atau sebuah perusahaan. Mudah-mudahan ini jadi tips kiat buat viewers ngaco dimanapun berada ya, terutama Anda semuanya viewer yang saat ini barangkali ada di pekerjaan di industri perhotelan dan lain-lainnya. Ini secara umum tadi kita bisa maknai itu yang sering kita lihat dan saksikan bersama-sama ketika kita masuk di dunia pekerjaan. Pak Aulia, terima kasih. Sama-sama, Pak. Makasih juga. Ngobrol ya sama viewers ngaco dan lain-lain. Makasih atas bisa dengar
saya punya kisah lah. Iya. Semoga manfaat ya untuk semuanya. Iya, terima kasih udah diajak main ke Aston Kartika Grogol. Nanti kami masih tagih, Bapak kapan-kapan main ke studio kami. Boleh. Nanti kami. saya yang interview Bapak. Oh iya, gantian. Terima kasih sekali lagi Pak. Oke, sama-sama. Untuk semuanya. Dan sukses untuk Bapak juga salam ya. Untuk keluarga besar Aston Kartika Terima kasih Grogol. Pak. Viewers Ngaco dimanapun berada, demikianlah akhir dari perbincangan kita ngobrol dengan General Manager Aston Kartika Grogol, Pak Sultan Aulia Mazhurdin. Mudah-mudahan ini jadi pengetahuan baru untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam topik dan tema yang berbeda, serta narasumber yang juga berbeda, yang pastinya asik untuk kita terus bincangkan. Saya pamit undur diri, salam. Ya. Terima kasih. Oke. Thank you.